semuanya, kembali lagi dengan saya Arina Chayani Saleh dengan NIM 2302416 dari kelas 5 TI 6. Dan di video kali ini saya akan membahas materi tentang 3 fase dalam pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat video yang membahas dasar-dasar pengambilan keputusan, baiknya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan proses-proses dalam kerangka pendukung keputusan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan melihat lebih dalam bagaimana proses pengambilan keputusan itu sebenarnya berlangsung. Nah, ada 3 fase utama yang akan kita bahas, yaitu intelligent phase, design phase, dan choice phase. So, mari kita mulai pembahasan dengan melihat bagian proses pengambilan keputusan yang ada di slide ini. Nah, bagian ini menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap, mulai dari intelligent phase, yaitu tahap mengenali masalah, kemudian design phase, tahap merancang alternatif solusi, dan yang terakhir ada choice phase, yaitu tahap memilih alternatif terbaik. Nah, kalau kita perhatikan, bagian ini juga menunjukkan bahwa hasil keputusan bisa mengarah ke sukses jika solusi yang dipilih tepat dan berhasil diimplementasikan, atau bisa mengarah ke failure kalau solusi yang dipilih tidak sesuai dengan masalah atau tidak bisa diterapkan. Nah, jadi bagian ini adalah gambaran umum alur berpikir seorang pengambil keputusan. Dari kenyataan di lapangan, disederhanakan dengan asumsi, dianalisis, lalu dipilih solusi terbaik yang siap diuji dan diterapkan. Nah, di dalam proses pengambilan keputusan terdapat 3 fase utama. Yang pertama adalah intelligent phase, yaitu tahap pengenalan masalah. Yang kedua adalah design phase, yaitu tahap perancangan atau pencarian alternatif solusi. Dan yang ketiga ada choice phase, yaitu tahap pemilihan atau pengambilan keputusan. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari fase intelligence. Nah, intelligent phase atau fase intelijen adalah tahap awal dalam proses pengambilan keputusan. Pada fase ini, fokusnya adalah mengidentifikasi masalah atau peluang yang ada serta mengumpulkan informasi yang relevan untuk memahaminya. Ada pula karakteristiknya, yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau peluang, yang dimana ini menyadari adanya kondisi yang menyimpang dari harapan, misalnya penurunan penjualan, peningkatan biaya, dan keluhan pelanggan. Yang kedua ada pengumpulan data dan informasi, yang dimana ini mengambil data internal, baik dari laporan keuangan, produksi, inventaris, dan dari segi eksternal, baik dari tren pasar, pesaing, dan regulasi. Yang ketiga ada analisis awal, yang dimana ini menyaring data menjadi informasi yang bermakna untuk menemukan akar penyebab masalah. Dan yang keempat ada formulasi masalah. Ini merumuskan masalah secara jelas agar bisa dicari solusinya. Kemudian kita lanjut pada langkah pertama dalam intelligent phase adalah identifikasi masalah ya. Tujuannya adalah menemukan kesenjangan atau gap antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang diharapkan. Nah, tahapan identifikasi masalah antara lain yang pertama, menyadari adanya deviasi atau kesenjangan antara target dan realisasi, misalnya target produksi 1000 unit, tetapi hanya tercapai 600 unit. Kemudian yang kedua, ada mengamati gejala masalah, seperti adanya keluhan pelanggan atau biaya yang meningkat. Yang ketiga, mengumpulkan data awal, seperti baik dari laporan internal maupun informasi eksternal. Kemudian yang keempat, merumuskan masalah dengan jelas, sehingga bisa dicari alternatif solusi yang tepat. Nah, tahapan ini adalah dasar sebelum kita masuk ke fase berikutnya. Nah, dalam proses pengumpulan data, sering muncul beberapa isu atau kendala. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, keterbatasan data, yang dimana data tidak lengkap atau sebagian hilang. Dan yang kedua, kualitas data rendah, yang dimana data tidak akurat atau ada duplikasi atau tidak konsisten. Kemudian yang ketiga ada sumber tidak terpercaya, yang dimana data berasal dari pihak yang tidak valid atau bias. Yang keempat, data terlalu banyak atau overload, yang dimana informasi berlimpah tapi sulit difilter yang relevan. Yang kelima ada akses data sulit, yang dimana ini terhambat oleh kebijakan internal, kerahasiaan atau biaya. Selain dalam pengumpulan, isu juga muncul dalam proses estimasi data ya. Isu-isu yang terjadi adalah
Yang pertama, asumsi tidak realistis, yang dimana estimasi sering bergantung pada asumsi yang bisa keliru. Yang kedua, kesalahan perhitungan atau perkiraan, yang dimana metode statistik atau model estimasi yang dipakai kurang tepat. Yang ketiga, ketidakpastian lingkungan, yang dimana ini faktor eksternal, baik dari segi tren pasar, regulasi, dan ekonomi, sulit diprediksi. Yang keempat, bias interpretasi, yang dimana estimasi dipengaruhi oleh subjektivitas pengambil keputusan. Yang kelima, ada kurangnya data historis, yang dimana ini menyulitkan estimasi karena tidak ada basis perbandingan masa lalu. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi masalah. Masalah bisa dikelompokkan agar lebih mudah dipahami dan dicarikan solusinya. Ada beberapa aspek klasifikasi seperti struktur masalah, sifat masalah, dan dampaknya. Contohnya masalah terstruktur seperti menghitung gaji karyawan, semi terstruktur seperti menentukan jadwal produksi, hingga masalah tidak terstruktur seperti merancang strategi ekspansi bisnis. Kemudian dari segi sifat masalah ada operasional dengan contoh kasus keterlambatan pengiriman barang ke konsumen, dan taktis dengan contoh kasus menambah tenaga kerja kontrak untuk memenuhi lonjakan pesanan. Dan dari segi strategis, menentukan strategi pemasaran jangka panjang untuk mengatasi penurunan penjualan. Kemudian dari segi dampak masalah ada dari individu, yang dimana ini manajer kesulitan menentukan prioritas kerja. Kemudian organisasi, penurunan laba perusahaan selama 3 kuartal berturut-turut. Kemudian dari segi sosial lingkungan, polusi udara akibat aktivitas produksi pabrik. Kemudian menurut Herbert S. Simon, masalah keputusan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, struktur problems, yaitu masalah rutin dan jelas, di mana solusi sudah diketahui. Kedua, semi-structural problems, yaitu masalah yang sebagian bisa didefinisikan dengan jelas, tetapi masih membutuhkan pertimbangan subjektif. Ketiga, unstructured problems, yaitu masalah kompleks dan unik yang memerlukan kreativitas dan analisis mendalam. Pembagian ini membantu kita memilih metode penyelesaian yang paling tepat. Nah, setelah kita tahu jenis masalahnya, kita bisa melakukan dekomposisi. Penguraian atau dekomposisi masalah. Nah, dekomposisi masalah adalah proses pemecah masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diselesaikan. Nah, tujuannya untuk mempermudah identifikasi akar masalah, mengurangi kompleksitas, membantu menentukan prioritas solusi, dan langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan masalah utama. Yang kedua, pecah menjadi sub-masalah. Yang ketiga, analisis sub-masalah. Yang keempat, hubungkan kembali antar sub-masalah. Dan yang kelima, tentukan prioritas penyelesaian. Selanjutnya ada kepemilikan masalah atau problem ownership. Nah, kepemilikan masalah adalah siapa yang merasa, mengalami, dan bertanggung jawab terhadap suatu masalah, serta berwenang untuk menyelesaikannya. Nah, prinsip kepemilikan masalah, yang pertama, siapa yang terdampak langsung. Nah, ini merupakan orang atau bagian yang paling merasakan akibat dari masalah, biasanya pemilik masalah. Kedua, siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini pihak yang berwenang mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Yang ketiga, siapa yang punya kendali? Pihak yang memiliki sumber daya, wewenang, atau kompetensi untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, seorang manajer produksi memiliki problem ownership terhadap keterlambatan produksi. Karena dialah yang terdampak dan berwenang mengatasinya, dengan menentukan kepemilikan masalah, solusi bisa diarahkan pada pihak yang tepat. Nah, berikutnya adalah design phase. Fase ini berfokus pada merancang atau mendesain solusi untuk masalah yang sudah diidentifikasi. Dalam tahap ini, kita mengembangkan berbagai model melalui analisis kemungkinan, serta mengevaluasi konsekuensi dari setiap alternatif yang ada. Dengan kata lain, design phase membantu kita menyiapkan pilihan-pilihan yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam
desain PES. Yang pertama, merumuskan kriteria keputusan, yang dimana ini menentukan standar atau kriteria yang dipakai untuk menilai solusi. Contohnya seperti biaya, waktu, kualitas, dan resiko. Yang kedua, mengembangkan alternatif solusi, yang dimana ini menciptakan beberapa pilihan penyelesaian masalah, seperti menurunkan harga, meningkatkan promosi digital, dan memperbaiki distribusi. Yang ketiga, menganalisis setiap alternatif, seperti mengukur kelebihan dan kelemahan tiap solusi. Nah, ini bisa menggunakan metode analisis biaya manfaat, simulasi, atau proyeksi. Yang keempat, memprediksi hasil atau estimasi. Nah, menilai konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari masing-masing alternatif. Nah, dalam pengambilan keputusan ada yang disebut prinsip pilihan. Prinsip ini adalah pedoman atau dasar yang digunakan untuk menentukan pilihan terbaik di antara beberapa alternatif. Misalnya, alternatif yang paling efisien, yang paling sedikit resikonya, atau yang memberikan manfaat paling besar. Dengan adanya prinsip pilihan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terarah. Nah, prinsip-prinsip pemilihan alternatif, yang pertama, prinsip maksimalisasi atau maximization. Ini yang memilih alternatif yang memberi hasil paling optimal. Contohnya, memilih strategi promosi yang meningkatkan keuntungan tertinggi. Kedua, prinsip kepuasan atau satisfying, yang dimana ini memilih alternatif yang dianggap cukup memuaskan meskipun bukan yang terbaik, digunakan saat waktu atau data terbatas. Contohnya, memilih supplier dengan harga wajar meskipun bukan paling murah karena lebih cepat. Yang ketiga, ada prinsip efisiensi, yang dimana ini memilih alternatif yang menggunakan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga yang paling hemat. Contohnya, memilih metode produksi yang lebih hemat listrik. Yang keempat, prinsip resiko minimum atau minimizing risk, yang dimana ini memilih alternatif dengan resiko paling rendah, cocok untuk kondisi penuh ketidakpastian. Contohnya, memilih investasi dengan potensi keuntungan moderat tapi aman. Yang kelima, prinsip nilai dan etika. Nah, ini memilih alternatif yang sesuai dengan norma budaya atau etika organisasi. Contohnya, menolak strategi promosi yang menyesatkan meskipun menghasilkan laba tinggi. Selanjutnya ada model normatif. Nah, model normatif adalah model pengambilan keputusan yang menekankan bagaimana keputusan seharusnya diambil secara rasional dan logis dengan mengikuti aturan, prosedur, serta kriteria yang sudah ditetapkan. Ciri-ciri model normatif, yang pertama berbasis pada rasionalitas penuh. Yang kedua, menggunakan data, fakta, dan logika yang sistematis. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan mengikuti tahapan yang jelas, yang dimana identifikasi masalah, desain alternatif, evaluasi, hingga pilihan. Yang keempat, mengasumsikan pengambil keputusan memiliki informasi lengkap dan dapat memprediksi konsekuensi dari setiap alternatif. Selanjutnya ada model deskriptif. Model deskriptif adalah model pengambilan keputusan yang menggambarkan bagaimana keputusan benar-benar diambil dalam praktik, bukan bagaimana seharusnya diambil. Nah, ciri-ciri dari model deskriptif, yang pertama, mengakui adanya bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Yang kedua, keputusan sering dipengaruhi oleh pengalaman, intuisi, kebiasaan, dan emosi, bukan hanya logika. Yang ketiga, tidak selalu mengikuti tahapan sistematis, kadang lompat langsung ke solusi yang cukup memuaskan. Yang keempat, menekankan realitas proses manusia dalam membuat keputusan dengan segala keterbatasannya. Setelah itu, langkah penting adalah mencari alternatif. Artinya, kita harus menghasilkan berbagai kemungkinan solusi dari masalah yang dihadapi. Semakin banyak alternatif yang kita miliki, semakin besar peluang kita menemukan solusi terbaik. Namun, alternatif juga harus realistis, sesuai dengan sumber daya yang ada dan bisa diterapkan. Nah, prinsip dalam mencari alternatif, yang pertama ada kreatif, yang dimana ini kita harus membuka berbagai kemungkinan, bukan hanya satu solusi. Yang kedua, relevan, yang dimana alternatif harus sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan. Yang ketiga, layak,
yang dimana kita dapat diterapkan sesuai sumber daya, waktu, dan kondisi organisasi. Yang keempat, variatif, yang dimana ini mencakup solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Metode untuk menghasilkan alternatif itu yang pertama, brainstorming, yang dimana ini kita mencetuskan banyak ide tanpa langsung mengkritik. Nah, yang kedua ada benchmarking, yang dimana ini kita mencontoh praktik terbaik dari organisasi lain. Kemudian ada analisis SWOT, yang dimana kita memunculkan opsi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang keempat ada simulasi dan pemodelan, yang dimana ini kita mencoba berbagai skenario solusi. Dan yang terakhir ada pendekatan kreatif, yang dimana ini seperti design thinking atau lateral thinking. Setelah itu kita masuk ke mengukur hasil akhir. Nah, tahapan mengukur hasil akhir biasanya dilakukan setelah choice phase atau pemilihan alternatif dan implementasi keputusan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Langkah-langkah mengukur hasil akhir yaitu yang pertama, kita menetapkan indikator kinerja atau KPI atau kriteria of success, yang seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan. Contohnya peningkatan penjualan 15%, penurunan biaya 10%, tingkat kepuasan pelanggan minimal 85%. Yang kedua, mengumpulkan data hasil pelaksanaan, yang dimana ini mengambil data nyata setelah keputusan dijalankan. Nah, contohnya laporan penjualan, survei kepuasan, hingga laporan keuangan. Yang ketiga, membandingkan dengan target. Nah, bandingkan hasil aktual dengan tujuan awal. Apakah sesuai atau lebih tinggi atau lebih rendah dari target. Kemudian analisis kesenjangan gap analisis. Nah, ini jika hasil tidak sesuai, identifikasi penyebab kegagalan atau hambatannya. Kemudian memberikan umpan balik atau feedback. Nah, jika berhasil bisa dijadikan standar baru. Nah, jika gagal lakukan perbaikan atau coba alternatif lain. Selanjutnya, yang terakhir kita masuk ke choice phase. Nah, choice phase adalah tahapan pengambilan keputusan di mana dipilih satu alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang telah dirancang, untuk kemudian ditetapkan sebagai solusi yang akan diimplementasikan. Tujuan dari choice phase yaitu menentukan alternatif yang paling optimal, meminimalkan risiko dari keputusan, memastikan keputusan yang diambil dapat diimplementasikan dengan kreatif. Kemudian ada kegiatan utama dalam choice phase. Yang pertama, menetapkan kriteria pemilihan, mengevaluasi alternatif, menentukan alternatif terbaik, hingga membuat keputusan final. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk materi menarik lainnya. Terima kasih. Bye-bye.